Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam, mungkin tergantung kalian nontonnya kapan ya. Oke, mungkin ini pertama kali NH Talks ada, jadi ya harap maklum kalau masih ada yang kurang-kurang. Oke, pada kesempatan kali ini kita insya Allah bakal bahas mengenai asuransi syariah. Sebenarnya apa sih itu asuransi dan juga ada nggak sih yang syariahnya dan kira-kira kita perlu nggak sih punya asuransi kayak gitu. Nah pada ini atau pada kesempatan kali ini aku di sini bakal menjadi penanya nih, mewakili kalian-kalian semua yang juga mungkin bingung dan masih belum tahu apa itu asuransi. Nah, di sini kita bakal nanya langsung sama Ibu NH. Pada Ibu NH atau itu, oke, without further ado, kita langsung aja nanya kali ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, Luar biasa. luar Seneng banget biasa. nih. Iya. Oke, ini pertama kali kita buat NH Talks ya. Iya. Oke, dan materi pertama kita langsung aja bahas tentang asuransi. Emang sebenarnya langsung aja nih nanya nih ya. Emang sebenarnya asuransi itu apa sih sampai kita harus bahas pertama kali itu tentang asuransi gitu? Ya. Oke, makasih ya. Aku panggilnya apa nih? Iva aja kali ya. Iva aja. Oke, Iva. Oke, pertanyaan yang paling basic pertama kali tentang asuransi. Sebenarnya apa sih asuransi itu? Perlu nggak sih gitu ya? Nah, asuransi itu artinya sebenarnya kalau kita mau googling apa lihat di kamus itu artinya adalah proteksi atau perlindungan gitu. Nah, terus kenapa sih mesti ada asuransi? Oke, manusia secara naluriah itu pasti memiliki insting ya untuk ingin melindungi dirinya sendiri. Jadi misalnya begini, sekarang lagi ini udah kedengeran bunyi gluduk-gluduk di luar. Nah, pertanda biasanya akan turun Hujan. hujan. Nah, sebagai manusia kita pasti punya naluri mau hujan nih. Jadi aku mesti kalau misalnya mau keluar mau bawa apa? Kita bawa payung atau bawa jas hujan gitu kan. Nah, Ya. itu adalah naluri yang dimiliki manusia untuk melindungi diri sendiri. Oke, jadi sama aja seperti itu. Di dalam keuangan kita, dalam sebuah perencanaan keuangan, kita kan kepengen itu semua berjalan lancar gitu kan. Dari awal sampai akhir, kita bisa mencapai semua tujuan-tujuan keuangan kita. Seperti yang kita tahu, misalnya Iva pengennya 2 tahun lagi pengen punya apa? Apa ya? Pengen punya mobil baru misalnya gitu? Wah, ya oke. Pengen punya mobil baru. Artinya kan pengen punya ada suatu tujuan keuangan yang ingin dicapai. Nah, untuk mencapai tujuan keuangan itu, seperti yang tadi aku bilang, kita keluar rumah mau menuju suatu tujuan. Karena tadi kira-kira mau hujan, saya bawa payung gitu kan, supaya nanti nggak kehujanan, nggak basah kuyup sampai di tempat tujuan gitu kan. Nah, buat capai tujuan keuangan 2 tahun yang akan datang, kan kita nggak tahu, who knows, di tengah jalan tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi gitu kan, kita nggak ada yang tahu kan, meskipun itu hanya dalam kurun waktu 2 tahun yang akan datang. Nah, itulah di dalam perencanaan keuangan pun perlu ada namanya perlindungan. Perlindungan ini yang disebut sebagai asuransi. Nah, ini yang dikenal sebagai asuransi. Nah, dari situlah awal mula ada asuransi. Jadi karena ada naluri manusia untuk ingin melindungi dirinya sendiri, secara khususnya untuk melindungi tujuan keuangannya. Seperti itu. Berarti asuransi ini cukup penting ya buat kita-kita, mau yang muda, mau yang tua, seperti itu ya? Iya dong, kan kita tahu kalau kita pernah baca ya tentang piramida perencanaan keuangan, dia posisinya ada di mana? Di level keamanan kan? Kalau di segitiga itu paling basic kan di sini cash flow-nya udah bagus, lalu manajemen hutangnya bagaimana? Kalau sudah bagus, baru ke dana darurat ya. Kalau misalnya ini sudah, baru di atasnya kan ada manajemen risiko. Nah, manajemen risiko di sinilah yang disebut sebagai asuransi salah satunya. Bagaimana caranya dia bisa memitigasi resiko finansial atau resiko keuangan ketika mencapai tujuan keuangan tadi. Dan itu ada di level keamanan. Jadi yang paling basic di pondasi banget gitu. Gitu sih, makanya dia penting banget. Oke, aku biasanya sering dengarnya tuh asuransi kesehatan gitu. Sebenarnya selain asuransi kesehatan tuh ada asuransi lain nggak ya? Mungkin bisa dijelasin singkat aja ada macamnya apa-apa aja. Oke, yang tadi aku bilang, mitigasi resiko. Yang dimitigasi apa aja?
ada yang jatuhnya sakit. Akhirnya muncullah asuransi kesehatan. Tapi ada juga munculnya sakit kritis, lalu ada namanya penyakit kritis. Dan yang terakhir, halangan yang bersifat permanen dan jangka panjang dan sangat berpengaruh dengan kondisi finansial itu adalah tutup usia. Tutup usia dini yang kita nggak tahu. Semua orang itu kan pasti untuk mati, cuman kita nggak tahu kapan waktunya. Nah, di yang terakhir ini, yang sebagai finalnya, berhalangan tetap dalam waktu yang kita tidak tahu, itu dibutuhkan namanya asuransi jiwa. Begitu. Jadi ada 3 tadi. Oke, berarti ada asuransi kesehatan, asuransi kritis, dan juga asuransi jiwa yang untuk cover kita kalau tiba-tiba tutup usia itu. Oke, mungkin di sini banyak yang bingung. Mungkin seperti judul kita, asuransi syariah. Sebenarnya ada nggak sih asuransi syariah? Dan sebenarnya boleh nggak sih kita sebagai orang Islam mempunyai asuransi seperti itu? Oke. Ngomong tentang asuransi syariah. Jadi kalau tadi kan basicnya kembali lagi, asuransi itu memitigasi risiko. Kalau pada umumnya orang itu meminimalkan risiko dengan cara apa aja sih? Sebenarnya itu ada 5 macam ya. Dia bisa menghindari risiko itu sendiri. Misalnya kita tahu di depan ada jalanan licin nih. Apa yang kita lakukan? Avoid kan. Kita menghindari jalanan itu. Kita nggak pilih jalan itu, kita pilih jalan yang lain. Gitu kan? Itu namanya avoid risk. Terus kemudian ada retain risk. Retain risk itu maksudnya dia menanggung sendiri semua risiko. Jadi ketika ada risiko finansial yang terjadi, kita menanggung semua risiko itu sendirian. Itu disebut dengan retain risk atau self-insure istilahnya ya. Jadi menanggung sendiri risiko itu. Terus yang ketiga ada lagi reduce. Reduce itu berarti mengurangi risiko. Misalnya apa? Iva tahu ya di kantor-kantor suka ada tuh alat pemadam api ringan kan? Oh ya, yang warna merah yang itu. warna merah itu. Nah, sebenarnya itu untuk apa? Itu tuh alat yang digunakan untuk mengurangi dampak terjadi kebakaran. Jadi misalnya ada muncul percikan api, sebisa mungkin dia redam dulu dengan alat itu. Kalau misalnya nggak bisa, barulah dengan solusi yang lain yang lebih komprehensif gitu. Nah, jadi itu salah satu contoh cara untuk melindungi diri atau mitigasi risiko tadi. Nah, terus kemudian yang keempat itu ada transfer of risk. Mentransfer itu berarti memindahkan risiko dia kepada pihak lain. Nah, ini yang dilakukan di asuransi pada umumnya atau asuransi konvensional. Jadi memindahkan risiko dari seseorang kepada perusahaan, transfer of risk. Ini yang berlaku di asuransi konvensional atau pada umumnya. Nah, lalu yang ini yang tadi pertanyaannya, asuransi syariah bagaimana? Asuransi syariah, cara kerjanya, kan risiko setiap orang tuh punya ya. Kan? Saya punya risiko, Iva punya risiko, orang lain juga punya risiko yang kita nggak tahu gitu ya. Tapi masing-masing itu bisa kita kelola dengan cara tadi berbagi risiko atau sharing of risk. Nah, untuk asuransi syariah itu sendiri, jadi kalau misalnya ditanya gimana sih sharing of risk itu seperti apa? Saya mau jelaskan seperti analogi ini ya. Teman-teman mungkin tinggal di sebuah komplek perumahan yang di situ misalnya satu komplek itu ada satu RW lah misalnya ya. Satu RW itu ada 300 kakak misalnya ya. Nah, di dalam komplek perumahan itu dalam satu RW kan pasti biasanya dimintain buat bayar iuran ya, iuran keamanan, lalu kemudian iuran untuk sampah gitu kan yang dikumpulin setiap bulan. Misalnya bayarlah 100.000 gitu ya, itu untuk satpam dan juga untuk uang sampah. Nah, terus itu sudah berjalan. Nah, suatu saat Pak RW kumpulin nih semua warganya, dikasih tahu gimana kalau kita kumpulkan juga dana sosial. Nah, dana sosial itu dikenakan di setiap kakak juga. Misalnya satu kakak kena 10.000. Oke, 10.000 kalau misalnya ada 300 kakak, satu bulan kita bisa kumpulkan 3 juta kan. Nah, jadi Pak RW kasih tahu ke semua warganya. Jadi dengan uang sosial ini yang 10.000 setiap bulan warga kumpulkan, nanti kita akan kelola nih. Nah, jadi kalau misalnya suatu saat ada warga yang misalnya kematian, kita keluarkanlah dana sosial itu dari dana
tersebut, dana sosial tersebut. Jadi misalnya begini, bulan ketiga si Pak Ahmad terjadi kematian misalnya. Kan tadi iuran setiap kakak dikenakan 10.000. Kalau 3 bulan dia melakukan iuran, kan dia baru 3 kali ya. Berarti 3 kali 10.000, 30.000. Nah, itu kontribusi dia terhadap iuran sosialnya adalah 30.000. Nah, tetapi ketika kesepakatan sudah di awal disampaikan sama Pak RW, nanti kalau misalnya ada musibah, kita akan memberikan atau mengeluarkan dana sosial tadi untuk menyantuni si warga tadi ya, 3 juta misalnya satu kakak. Nah, dikeluarkanlah uang 3 juta sebagai dana takziah atau dana kematian untuk si warga, si Pak Ahmad yang terkena musibah. Nah, itulah yang dilakukan atau terjadi di dalam asuransi syariah. Bagaimana tabaruk setiap peserta ini kan berbeda-beda ya, lalu dia dikumpulkan dalam satu mekanisme pengelolaan untuk risiko yang disebut sebagai cadangan non-klaim. Nah, makanya tadi si Pak Ahmad dia baru iur 30.000, tetapi dia dapatkan uang 3 juta di bulan ketiga. Nah, ini adalah uang kumpulan dana-dana sosial dari semua peserta, dari semua kakak yang ada di dalam komplek tersebut. Itu juga yang dilakukan di dalam asuransi syariah. Jadi kalau misalnya ada peserta ini baru ikut 2 tahun, nah ternyata dia sudah langsung dapatkan manfaat plannya, misalnya 500 juta. Loh kok bisa ya? Dia baru ngiur 2 tahun, baru membayarkan kontribusi 2 tahun, lalu dia mendapatkan manfaat 500 juta. Nah, dana inilah yang dikeluarkan dari cadangan dana tabaruk tadi, dari kumpulan dana tabaruk seluruh peserta asuransi syariah yang dikelola oleh perusahaan asuransi tersebut. Nah, itulah insya Allah asuransi syariah dalam pelaksanaannya ini insya Allah terhindar dari unsur maisir, gharar, dan juga riba. Nah, itu yang menjadi ciri khas di dalam asuransi syariah ini. Makanya di sini dana tabaruk si A, si B, si C yang semuanya itu dikelola dalam satu pool. Satu pool, satu rekening khusus yang besar sekali, yang ini pasti perlu pengelola dong. Pengelolanya adalah sebuah perusahaan. Perusahaan inilah yang diberikan kepercayaan untuk mengelolanya, mengelola risiko itu. Nah, dia diberikan ujroh di perusahaan ini. Makanya yang terjadi adalah wakalah bil ujroh. Ada mewakilkan kepada perusahaan untuk mengelola risiko tadi dengan memberikan ujroh. Ujroh itu uang jasa atau fee. Seperti itu. Makanya di dalam asuransi syariah, disebutnya kalau di umum namanya kan premi ya, di asuransi syariah itu disebutnya kontribusi. Kontribusi itu udah dibagi menjadi 3. Yang pertama itu untuk ujroh. Ujrohnya itu si pengelola risiko tadi, si perusahaan. Dia diberikan uang jasa untuk mengelola itu. Lalu yang kedua untuk tabaruk itu sendiri. Karena setiap orang memiliki risiko sendiri masing-masing yang berbeda-beda setiap orang. Dilihat dari sisi usia, dilihat dari risiko, riwayat kesehatan, dilihat juga dari risiko pekerjaan. Nah, itu ada tabaruk dan manfaat yang berbeda-beda juga itu mempengaruhi jumlah tabaruknya ya. Di sini tabaruk. Nah, tabaruk ini yang digunakan untuk membayarkan klaim. Jadi cadangan dana klaim yang dimiliki oleh sebuah perusahaan asuransi itu disimpan di dalam rekening tabaruk ini. Lalu yang ketiga, ada beberapa produk asuransi yang dengan unsur tabungan kan, mau itu produk endowment ataukah unit link, nah dia ada unsur tabungannya. Unsur tabungan inilah yang dikelola oleh manajer investasi, dia diinvestasikan. Nah, jadi ada 3 ya tadi ya, untuk ujroh, lalu untuk tabaruk, dan untuk tabungan atau investasi. Seperti itu. Jadi penggunaannya berbeda. Berarti dalam Islam tuh kita boleh juga ya punya asuransi gitu. Boleh, boleh. Karena kan prinsipnya di sini kita melihat surat Al-Maidah ya di situ, dan menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Di sini kan kita menolong begini. Kalau misalnya ada di suatu keluarga, dia ada yang mengalami sakit gitu kan, pasti keluarga yang lain kepingin dong bantuin dia, ya kan? Ya. Nah, satu orang bantuin, lalu yang lain pengen bantuin juga. Nah, semakin banyak orang yang bisa bantuin, semakin bagus nggak? Semakin bagus. Nah, seperti itu. Jadi awal mulanya itu dari tadi, sifat tolong-menolong yang kita kembangkan untuk memikul risiko-risiko tadi secara bersama-sama, secara bergotong royong. Gitu. Jadi supaya
seseorang itu tuh nggak perlu lagi mencari pinjaman atau meminta-minta kepada orang lain. Kalau dia sudah punya manajemen risikonya tadi, dia sudah punya fasilitasnya, kan dia tinggal pakai. Sementara dana klaim tadi dia diperoleh dari tadi iuran tabaruk dari semua peserta yang ada. Gitu. Kalau tadi kan sempat dibahas kalau asuransi secara keseluruhan atau yang konvensional itu ada 3 macamnya. Ada asuransi untuk usia, asuransi kesehatan, sama asuransi kritis gitu. Kalau misalnya di asuransi syariah juga, apakah sama ada 3 itu atau ada tambahannya atau ada yang kurang kayak gitu? Nah, kalau untuk produknya semua sama. Jadi sampai hari ini alhamdulillahnya produk asuransi syariah pun nggak kalah dengan asuransi pada umumnya. Jadi dia memiliki asuransi kesehatan, bahkan nggak cuma yang rembes ya kesehatannya, bahkan sekarang yang cashless udah provider dengan beberapa provider kesehatan yang ada ya. Nah, terus kemudian ada asuransi santunan penyakit kritis yang sifatnya selamsam, dia membantu untuk melengkapi biaya untuk santunan penyakit kritis. Lalu yang ketiga tadi untuk tutup usia, dia bisa digunakan untuk membantu proteksi income. Jadi menggantikan income yang hilang ketika terjadi risiko sama si pencari nafkah. Nah, Ika kan tahu ya. Jadi sebenarnya apakah setiap orang harus memiliki asuransi jiwa? Misalnya pertanyaannya kayak gitu kan misalnya. Nah, yang diprioritaskan untuk mendapatkan asuransi jiwa atau proteksi income adalah mereka yang pertama itu memiliki tanggungan. Jadi dia memiliki nilai ekonomi. Gitu. Dalam sebuah keluarga pasti ada pencari nafkah utama kan. Pencari nafkah inilah yang berhak atau wajib memiliki asuransi jiwa. Karena apa? Ketidakhadiran dia itu akan berpengaruh terhadap kontinuitas income bagi keluarga tersebut. Benar nggak? Iya, benar. Nah, kalau misalnya jangka waktunya cuma sebulan, 2 bulan, mungkin masih ada keluarga yang bisa bantuin. Tetapi kan ini jangka waktunya panjang. Sedangkan untuk membangun sebuah bisnis atau aktivitas produktif bagi si pasangan hidupnya tadi, itu kan butuh waktu yang lumayan ya. Nggak bisa ucuk-ucuk sebulan 2 bulan bangun bisnis itu kan nggak mungkin ya. Nah, kalau dia punya proteksi income, dia bisa menggunakan manfaat proteksi income itu, uang klaim asuransi jiwa tadi itu untuk membantu menggantikan income yang hilang karena si pencari nafkah yang tidak ada tadi, yang terputus ya income-nya, menggantikan sampai 1 tahun ya. Itu di surat Al-Baqarah ayat 240, Allah juga sudah menganjurkan bagi setiap para suami dianjurkan untuk menyiapkan wasiat nafkah selama 1 tahun lamanya bagi istrinya. Supaya istrinya tidak perlu lagi meninggalkan rumah. Artinya meninggalkan rumah tuh namanya orang lagi bersedih kan dia butuh ada masa idah untuk menyesuaikan ya, beradaptasi dengan menit perasaannya, kesedihannya, untuk move on dari perasaan itu kan butuh waktu ya. Nah, itu makanya di dalam Islam tuh ada masa idah kan. Nah, setelah masa idah selesai mungkin dia bisa mulai beraktivitas. Nah, tetapi kan bulan berikutnya dia sudah membutuhkan living cost juga. Uang sekolah anak harus dibayar, listrik juga harus dibayar. Nah, solusi yang termudah ya, aku bilang mudah kenapa? Karena jelas penerima manfaatnya, tidak perlu lagi terjadi sengketa karena uang klaim asuransi ini langsung kepada si penerima manfaat tadi. Kalau yang ditunjuk di situ istrinya berarti langsung pada istrinya. Tidak perlu lagi ada penetapan ahli waris, tidak perlu lagi ada proses peradilan. Nah, itulah yang disebut mudahnya klaim asuransi dalam hal menggantikan income di sini. Begitu. Berarti secara keseluruhan kita tuh sebenarnya sangat perlu memiliki asuransi karena asuransi ini memprotek diri kita gitu, mau dalam jangka panjang atau jangka menengah bahkan jangka dekat ini. Dan selain itu masih ada juga asuransi syariah yang bisa mengcover atau bekerja sama halnya dengan asuransi konvensional di luar sana. Jadi mungkin untuk NH Talks pertama ini kita bahas asuransi secara singkat atau dasarnya dulu. Nanti next-nya kita akan bahas asuransi lebih mendalam. Mungkin kalau misalnya teman-teman atau ibu bapak di sini punya
punya pertanyaan ataupun saran, kira-kira mau bahas tentang apa lagi, nanti boleh aja kasih tahu kita supaya nanti kita juga bisa bahas tentang hal-hal tersebut. Oke, tadi kan sempat dibahas sedikit tentang asuransi jiwa tadi kan. Mungkin nanti kita akan bahas selanjutnya di next episode dari NH Talks ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan juga waktunya untuk mendengarkan NH Talks kali ini. Saya Iva dan juga Bu NH, kami undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you.